Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok katarak pada bayi akan sedikit menjelaskan tentang materi katarak pada bayi atau bisa disebut dengan penyakit katarak kongenital. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Tiara Dwi Oktamelia, yang kedua, Tika Oktaviani, yang ketiga, Titin Saputri, yang keempat, Tri Utaminingsi. Berikut penyajian materinya. Katarak kongital adalah kelainan atau cacat bawah ketika lensa mata bayi keruh atau buram sejak lahir. Keruh atau buramnya lensa mata bayi ini dapat menyebabkan si kecil sulit melihat sesuatu dengan jelas. Lensa mata berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke mata menuju retina, sehingga mata bisa menangkap gambar dengan jelas. Namun jika seorang bayi mengalami katarak akibat bawaan lahir, sinar cahaya yang masuk ke mata menjadi tersebar ketika melewati lensa yang keruh, alhasil gambar dan cahaya yang masuk ke dalam mata menjadi kabur dan tidak sempurna. Jenis katarak kongenital. 1. Katarak polar anterior. Terletak di bagian depan lensa mata, pada umumnya berhubungan dengan keturunan. Jenis katarak ini seringnya dianggap tidak perlu dilakukan operasi. 2. Katarak polar atau posterior. Muncul di bagian belakang lensa mata. 3. Katarak nuklear. Terletak di bagian tengah lensa mata dan ini merupakan jenis yang paling sering muncul. Yang keempat, Kerluen katarak biasanya ditemukan pada kedua mata bayi. Biasanya jenis katarak kongenital ini menyebabkan masalah penglihatan. Kerluen katarak biasanya dihubungkan dengan keturunan. Tanda-tanda katarak kongenital. Katarak kongenital pada bayi umumnya ditandai dengan gejala berupa adanya warna abu-abu atau putih pada bagian pupil tengah mata. Seluruh bagian hitam mata seolah tertutup oleh lapisan berwarna putih keabu-abuan, atau bagian pupil hanya terlihat sedikit. Katarak pada bayi bisa terjadi salah satu atau bahkan kedua mata sekaligus. Lapisan buram berwarna putih keabu-abuan pada bayi terkadang bisa membesar sehingga semakin mempengaruhi penglihatan. Selain menyulitkan bayi untuk melihat, katarak kongenital sejak lahir juga dapat mengakibatkan mata seperti bergetar dan juling. Gejala katarak kongenital. 1. Adanya bintik putih atau abu-abu yang berbayang pada bagian pupil mata, bagian hitam mata. 2. Gerak mata yang tidak terkontrol atau dikenal dengan sebutan nystagmus. Yang ketiga, bola mata bergerak ke arah berbeda atau juling. Yang keempat, bayi seperti tidak sadar atau kondisi lingkungan sekitar, terutama jika katarak terjadi pada kedua matanya. Yang kelima, pandangan kabur dan kemampuan penglihatan berkurang. Penyebab katarak kongenital. Yang pertama, keturunan. Kelainan terjadi saat pembentukan protein guna mendukung fungsi lensa mata alami. Masalah pada pembentukan protein tersebut dapat dikarenakan adanya infeksi dan perubahan DNA. Yang kedua, ada infeksi. Salah satunya adalah infeksi saat hamil. Juga dapat disebabkan oleh rubella, cacar air, cytomegalovirus, herpes simplex, herpes zoster, poliomyelitis, influenza, virus Epstein-Barr, sifilis, dan toksoplasmosis. Yang ketiga, ada reaksi obat. Contohnya antibiotik tetrasiklin yang digunakan untuk mengobati infeksi pada wanita hamil, masalah metabolik, diabetes, trauma, inflamasi, atau peradangan. Diagnosis katarak kongenital. Katarak kongenital seringkali sulit dikenali pada tahap awal. Namun kondisi ini bisa terdeteksi ketika bayi baru lahir menjalani pemeriksaan fisik oleh dokter anak. Jika bayi dicurigai terkena katarak kongenital, dokter anak bisa merujuknya ke dokter mata untuk menjalani pemeriksaan mata lebih lanjut. Dalam mendiagnosis katarak kongenital, dokter mata akan melakukan pemeriksaan fisik pada mata bayi
dan pemeriksaan tambahan seperti oftalmoskopi, tes darah, pemeriksaan tekanan bola mata, hingga CT scan dan USG mata. Pada anak-anak, dokter mungkin akan melakukan pemeriksaan mata lengkap dari tes ketajaman penglihatan untuk menentukan apakah katarak kongenital menyebabkan anak mengalami gangguan penglihatan. Dokter mata akan mengevaluasi riwayat katarak pada keluarga, riwayat konsumsi obat pada ibu, riwayat penyakit ibu, catatan kelahiran terutama berat badan, dan riwayat tumbuh kembang anak untuk mengetahui adanya penyakit lain. Lalu pemberian obat pelebar pupil agar dapat melihat adanya katarak dengan lebih jelas. Lalu pemeriksaan mata lengkap menggunakan oftalmoskop. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan dengan pembiusan. Yang terakhir adalah pemeriksaan refleks negatif atau irregular. Pencegahan katarak kongenital. Yang pertama, dapat dilakukan pemeriksaan kehamilan rutin untuk mencegah penyakit kehamilan yang dapat menyebabkan bayi menjadi katarak. Yang kedua, pemeriksaan mata bayi secara rutin agar dapat segera diketahui jika terdapat gejala katarak. Yang terakhir, ada pemeriksaan dan penanganan terhadap penyakit lain pada bayi yang dapat menyebabkan katarak. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang tepat atau kekurangan dalam menyampaikan materi ini, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.